Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wal nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi madamatis sadat wal ghadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa fi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu bi jami'il jihad wal bilad وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب أسنان بتاوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Qidam, sifat yang wajib bagi Allah yang kedua yaitu qidam. Maksud wajib pada hukum akal. Artinya qidam sedia. Maksud sedia ada dengan sendirinya tanpa didahului oleh tiada. Jadi Allah itu ada tanpa didahului oleh tiada. Sedangkan makhluk, seluruh makhluk adanya itu didahului oleh tiada. Allah ada dengan sendirinya tanpa didahului oleh tiada. Jadi seandainya ada pertanyaan, kapan Allah Ta'ala itu ada? Sejak kapan Allah Ta'ala itu ada? Maka sifat 20 menjawab Allah wajib bersifat qidam tanpa permulaan. Allah ada dengan sendirinya, tidak ada seperti adanya makhluk. Makhluk ada didahului oleh tiada, sedangkan Allah ada tanpa didahului oleh tiada. Maka wajiblah Allah itu ada sedia dengan sendirinya, yang disebut bahasa Arabnya qidam. Maka mustahil Allah itu didahului adam. Arti adam ini kadada. Dahulunya Allah Ta'ala tuh kadada, lalu ada, nah itu mustahil. Amun dahulunya makhluk itu kadada lalu ada, itu memang kayak itu keadaannya. Tapi kalau Allah ada sama dengan makhluk. Dalilnya firman Allah Ta'ala, huwal awwalu wal akhiru. Artinya Allah Ta'ala jua yang terdahulu dan ia jua yang terkemudian. Jadi yang paling pamulaan itu Allah, dan adanya itu kada awal. Ini Al-Quran memadahkan yang kayak itu. Sedangkan kita pang wajib yakin dan percaya. Lalu akal kita disuruh memperdapati akan pernyataan Al-Quran tersebut. Nah, maka para ulama dalam kitab-kitab tauhid menjelaskan, coba aja nih bahasa Banjar aja, bahasa ulun, coba aja nyawa pikirakan, seandainya Allah Ta'ala tuh kada bersifat qidam, artinya kada didahului oleh tiada. Seandainya Allah tuh kada bersifat qidam, maksudnya didahului oleh tiada. Asalnya Allah Ta'ala tuh kada ada. Kayak itu nang kayak makhluk tuh. Misalnya Allah nang kayak makhluk, asalnya kada ada. Berarti kan kada bersifat qidam nih. Nah, maka pemahamannya sama, artinya kita memadahkan Allah Ta'ala diciptakan. Sebab asalnya kada ada. Nah, apabila kita berkeyakinan Allah kada wajib bersifat qidam, artinya kita memadahkan Allah Ta'ala asalnya kada ada. Maka itu sama artinya kita memadahkan Allah Ta'ala diciptakan.
maka itu mustahil bagi haknya Allah. Nah sekarang seandainya Allah Ta'ala itu didahului oleh kadada, berarti diciptakan. Apabila Allah diciptakan, tereliminasi jadi Tuhan. Kada layak lagi jadi Tuhan yang Allah Ta'ala nih. Kada layak jadi Tuhan apabila sidin diciptakan. Kenapa aja sidin diciptakan? Kita keyakinan Allah itu asalnya kadada. Amun Allah asalnya kadada, berarti adanya diciptakan. Mun adanya diciptakan, kada layak jadi Tuhan. Kenapa kada layak jadi Tuhan? Nah sebab yang layak jadi Tuhan tuh yang menciptakan Allah Ta'ala nih tuh. Harat lagi nerenya. Ya kada. Pikirkan dulu halus-halus nah. Seandainya Allah nih kada bersifat kidam, berarti kan didahului oleh kadada. Berarti adanya Allah diciptakan. Kalau Allah adanya diciptakan, kada layak lagi jadi Tuhan. Siapa yang layak jadi Tuhan? Yang menciptakan Allah Ta'ala. Karena ini lebih hebat lagi ya Tuhan diciptakannya. Maka gagallah Allah Ta'ala jadi Tuhan. Lalu pulang yang menciptakan Allah Ta'ala ini pulang kada bersifat kidam, misal nih didahului oleh tiada juga, berarti diciptakan juga. Kamu diciptakan juga, yang menciptakan Allah Ta'ala kada layak jadi Tuhan pulang. Yang layak jadi Tuhan yang menciptakan Allah ini nih. Terus seterusnya, bahasa Arabnya tasalsul. Maka mustahil tasalsul bagi Allah. Tasalsul itu bagi makhluk. Cucu dilahirkan, siapa yang melahirkan cucu? Mamanya. Mamanya tuh bang, siapa yang melahirkan? Nininya. Nininya bang, siapa yang melahirkan? Kuitan nininya. Kuitan nininya siapa yang melahirkan? Ada taruh kok. Nah kalau Allah Ta'ala mustahil kayak itu. Nah sekarang apabila Allah kada wajib bersifat kidam, berarti kita memadahkan Allah asalnya kadada. Berarti kita memadahkan Allah Ta'ala diciptakan. Bila kita memadahkan Allah Ta'ala diciptakan, kada layak Allah jadi Tuhan. Amun kayak itu, apabila kita memadahkan bahwa Allah kada wajib bersifat kidam, sama artinya kita memadahkan kadada Allah Ta'ala, kadada Tuhan. Sebab yang menciptakan Allah Ta'ala kada bersifat kidam japian, diadakan juga. Mbah tu pulang yang menciptakan Allah Ta'ala nangka itu juga berarti mana Tuhan. Nah maka wajiblah Allah Ta'ala bersifat kidam tanpa permulaan. Kalau Allah dipadahkan ada permulaannya, maksudnya didahului oleh tiada tadi, itu makhluk. Hanya kita kawa memahami maksud huwal awwalun itu nah. Oh ilih ya. Idrak sudah tak? Paham sudah? Jadi dalil kita memadahkan bahwa Allah itu ada tanpa permulaan, tanpa didahului oleh tiada, sangat kuat. Kenapa? Dalilnya dua. Pertama, naqli tertulis di Al-Quran, huwal awwalu wal akhiru. Yang kedua, dalil akal. Kita biasi akal yang sempurna, disuruh berpikir. Jalur pemikirannya kayak tadi. Amun ada yang memadahkan Allah kada wajib bersifat kidam, berarti didahului oleh tiada. Berarti Allah diciptakan. Amun diciptakan kada layak jadi Tuhan. Nah, maka wajiblah akal kita memutuskan secara hukum akal Allah memang wajib bersifat kidam. Nah, paham itulah. Nah, jadi kayak apa aja orang seluruh dunia berataan makhluk memadahkan Allah asalnya kadada aja, biar kita kada bujur nang kayak itu. Allah wajib bersifat kidam. Nah, jadi ada kita bahan menjawab. Amun orang batakon, orang ini kada orang mana-mana, bini kah batakon, cucu kah, anak kah. Kelupang misalnya cucu nih pintar bener, kayak aja. Kenapa yuk Allah Ta'ala bersifat kidam? Kada didahului oleh tiada. Jadi ujar kai hadang dulu lah. Mana kacamata kau aja kai. Nah, jadi kacamata tuh menghindari jawaban. Kayaknya kada tahu juga. Mana kacamata aku aja. Jadi akan pangco aja. Abut cucu mencari kacamata, hilang pertanyaan. Pintar kai juga soalnya pada cucu. Nah,
Sakalinya kai cucu tuh ingat kai mana jawaban pian tadi. Astagfirullahaladzim ya. Cucu ini dasar peringatan. Anu cuy, pertanyaannya mah tuh ketinggian. Manang kai pulang. Nanagin kai, tak banyak makan uyah. Padahal kada tinggi itu jawaban yang memang harus kita jelaskan supaya anak cucu kita paham. Jangan sampai dibunguli hantu, dibunguli syaitan, dibunguli makhluk yang memadahkan Allah Ta'ala nang kaya makhluk juga didahului oleh tiada. Nah, maka siapapun yang memadahkan Allah Ta'ala didahului oleh tiada, nah, jar kita kada, Allah wajib bersifat kidam. Maka patut bagi mukmin mu'taqid. Nah, ini adabnya, adab hati. Arti patut itu seharusnya bagi mukmin yang beriman bahwa Allah wajib bersifat kidam, mu'taqid yakin bahwa Allah bersifat kidam, bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala. Maksud memberi syukur itu berterima kasih kepada Allah Ta'ala yang sudah menjadikannya mukmin dan muslim dengan taufiknya adanya. Jadi kita ini makhluk asalnya kadada. Seandainya kita diadakan tapi kada dijulungi oleh Allah Islam dan iman, napa kabar? Kita ini kan diadakan Allah Ta'ala ada mencongkong di dunia tapi kada dijulungi oleh Allah, maksudnya kada dijadikan mukmin, kada dijadikan muslim, napa kabar? Kada kawa ungal juga kita. Kada kawa ungal. Ungal tuh bahasa Perancis. Kada kawa ungal kita. Ayo. Dan kalau kita mau sadar, kita kada pernah meminta, ya Allah jadikan ulun orang yang beriman kepada pian dan rasul pian. Jadikan ulun orang yang Islam. Kada pernah kita meminta. Timbul otomatis. Nah, maka di sini oleh Habib Utsman kita disuruh, asalnya kita kada ada, bahkan sifat kita pun kada ada, mundatnya kada ada, megunyai sifat. Nah, sedangkan beriman Islam itu bagian dari sifatnya makhluk. Nah, jadi waktu kita ingat tuh bahwa kita ini dalam keadaan sekarang ini dalam keadaan Islam dan beriman, disuruh kita kahihimungan. Nah, maksud memberi syukur tuh bahasa Banjarnya kahihimungan. Tapi himungnya itu lawan Allah. Seandainya kita sadar waktu ini, sekarang ini kita sudah beriman lawan Allah, sudah berislam, tapi kita kada ada rasa himung, nah berdosa. Kenapa berdosa aja? Karena belum menjalankan syukur. Karena hakikat syukur gembira hati kepada Allah. Itu hakikat syukur. Nah, jadi permulaan syukur, caka ibarat syukur itu sebuah rumah, ada pintunya tuh. Maka segala sesuatu tuh mun kita hendak masuk ke situ, wa atul buyut min abwabiha, masuk meliwat pintunya. Amun jalan jendela ada kan orang maling, masuk meliwat pintunya. Nah, pintu syukur, apa pintu syukur? Mun kita hendak jadi bersyukur tuh, mun hendak didudukan Allah di makam syukur, pintunya itu adalah gembira kepada Allah, himung lawan Allah. Kenapa? Seorang pang sudah beriman, seorang pang sudah Islam, biar bisa duit 1 triliun, nah kada masalah, kada masalah. Yang penting gembira lawan Tuhan. Ini daripada kada berduit, kada Islam, kada beriman pulang, kan ruginya. Gembira lawan Allah, napa hukumnya? Wajib. Apabila pada setiap keadaan. Nah, banyaknya dosa hati kita yang kada kerasaan. Selama ini kita melewatkan gembiranya hati kepada Allah. Hari-hari tiap keadaan kita pusang ya terus. Model kaya pusang tuh kan. Pusang itu macam-macamnya sebabnya. Kada berduit lah, bini lah alasannya, anak lah alasannya, yang menjadikan hati kita tadi pusang. Nah, padahal kita sembahyang aja. Di dalam sembahyang ada kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Tak tinggal membaca tuh kada sah sembahyang. Surah Fatihah. Nah,
Pengertian alhamdulillahirabbil alamin jar guru bahari, ini jar guru sakumpul bahari. Itu perjanjian kita lawan Allah bahwa wahai Allah, ulun kadahakun lagi sakit hati. Kenapa kita kadahakun lagi sakit hati? Karena ada nikmat yang ganal di diri kita yang Allah julung tanpa kita meminta. Apa itu? Iman dan Islam. Jadi kita mun hendak mengetahui kita ini bujurkah iman kita tadi sudah disyukuri atau belum, maka bila belum menyukuri dosa besar nih. Kahulu membawa dosa, kahilir membawa dosa. Napa dosanya? Kada bersyukur. Alhamdulillah montong pang itu bedudi hati dulu. Bila hati pusang montong ba alhamdulillah munafik. Alhamdulillah ya, tapi menyarik-nyarik. Nah, itu lain kanyaringan kata deh. Tak bangun yang guring ya kok, tuh hikmahnya. Yang hendak guring kada jadi apa aja. Nah, kada jadi guring. Gitu. Hendak mengetahui nah kita ini sudahkah mensyukuri nikmat iman dan Islam atau belum kah? Nah, ini kita melihat menyisir tapih masing-masing, melihat kesalahan diri masing-masing, jangan batu tunjukkan. Menunjuknya laki ke bini nedengari imanya aja. Jangan bini juga pian dengari bahual kah? Yang bahual gin 10 anak. Apalagi kada bahual. Jadi bila kita tuh ingat bahwa kita sudah diberi Allah iman dan Islam, tapi gembira kita kalah oleh ketika kita dapat duit 1 miliar. Kita dapat duit 1 miliar berarti lambung sampai aja tuh ke langit pertama berarti lambung tuh. Baguyang takajut malaikat ngapa ini aja berarti lambung. Dapat duit 1 miliar berarti lambung. Nah, coba kita banding, dapat duit 1 miliar gembira manusiawi. Memang kayak itu manusia. Nah, sekarang dapat duit 1 miliar himung benar. Waktu kita sadar kita dapat iman dan Islam dari Allah, mana ganalnya himungnya. Nah, banding aja dulu. Ternyata kita juga kada pernah dapat duit 1 miliar. Paling dapat sehari 100 ribu, 200 ribu, tukin kahihimungan benar. Sekalinya dapat duit 100 ribu tuh himungnya mengalahkan ketika kita ingat bahwa kita beriman lawan Tuhan, kada ada himung lalu-lalu. Zolimnya kita. Padahal siapa ada duit 100 ribu, 200 ribu. Tapi kita gembiranya luar biasa, mengalahkan kegembiraan kita ketika kita sadar kita sudah diberi iman dan Islam oleh Allah. Amun kita mengakui kita tuh biasa-biasa aja. Waktu kita ingat kita nih Islam nih, mbah tuh pulang beriman, biasa aja kita santai ya muha. Santai sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 1 tahun, santai. Sampai umur 70 tahun misalnya, ada pernah kita rasa kehihimungan bahwa kita tuh beriman dan berislam. Selama 70 tahun membawa dosa kada bersyukur. Nah, pikirkan halus-halus dosa kita tuh. Makanya jangan bangga kita dengan ibadah yang banyak. Banyak yang di hati kita yang taburirit, yang kada tahahar aja kita, kada tahahar. Oh, sekalinya aku berdosa. Karena Allah Ta'ala itu kada melihat zahir kita dulu. Ayo yang 100 rakaat kada dilihat Tuhan. Kaina dulu yang tarawih 100 rakaat kaina dulu nya kebanyakan 100 rakaat ya kalau. Tapi naran cangkal ayo aja situ. Nah, kada dilihat Tuhan, yang dilihat Tuhan hati. Hati nyawa dulu dilihat, bujur kada, bersyukur kada, sabar kada, ikhlas kada, musyahadah kada. Nah, bila hati kita buruk, seluruh amal ibadah kita tak umpat buruk, walaupun seluruh dunia memadahkan amal ibadah kita tuh baik berataan. Seluruh dunia memandang kita baik, jar Allah kada, karena seluruh dunia kada memandang hati kita, nya kada tahu. Allah memandang yang kada diketahui oleh makhluk, yaitu hati. Nah, maka gembiranya hati itu amalnya hati. Gembiranya hati kepada Allah bagian dari min wajibatil qalbi, kewajiban hati.
Satu dulu, kenapa kita disuruh gembira lawan Allah? Alasan pertama, kita dijadikan orang yang beriman dan Islam kepadanya. Satu alasan, kenapa kita disuruh gembira, himung benar lawan Allah Ta'ala. Cuma ingatkan bila kita melihat orang non muslim misalnya, nah, jangan kita menghinakan itu penyakit hati juga. Nah, kita melihat orang non muslim, kita doakan mudahan inya dapat hidayah. Nah kayak itu. Kita doakan, jangan kita tuh melihat orang non muslim kenalnya batang paha, sudah kada bersembahyangan, kada menutup aurat. Wajarnya non muslim menutup aurat, ngapa dibahas? Kada bersembahyangan, jelas saja non muslim. Ini neraka nih, neraka baikong nih. Asa panas aku baparak lawan ini aja. Ada boleh nang itu. Itu kita yang berpenyakit. Itu lain akhlaknya Rasulullah. Akhlak Rasulullah mendoakan. Orang yang sudah Islam didoakan supaya istiqamah dalam keislaman. Orang yang belum Islam didoakan dapat hidayah masuk Islam. Nah kayak itu. Jauh bubuhan teroris yang maulah bom, yang membom kasana kamari. Kita ini membom juga hari-hari cuma di WC. Nah, itu tuh lain akhlaknya Rasulullah. Nih ngatakan lain akhlaknya Rasulullah. Tuh akhlaknya iblis. Kalau pangpian kena tak pengaruh pengajian manakah mendengar bahwa memadahkan jihad, bahwa itu adalah nangka itu yang bujur, salah. Hati-hati, itu kada bujur. Akhlaknya Nabi, lihat sejarah, ditawaki, dilimpari lawan batu, dipukuli. Napa Nabi sikap sidin? Dan Nabi jangan dibalas, padahal malaikat gunung tuh bertawar, gunung ini tawakakan ke kampung itu nah. Ujar si malaikat ini cakap ditawakakan hancuran tuh. Jangan Nabi jangan. Padahal Nabi disakiti, dizolimi. Jangan Nabi jangan. Muninya kada ba Islam, barangkali anak cucunya yang masuk Islam. Kan akhlak Rasulullah. Amun kita, orang kada menjalim kita, orang kada menyakiti kita, kenapa membom bungulnya? Itu pulang dipadahkan pulang oleh yang bungul mati syahid. Nah, jadi yang memadahkan tuh mati syahid sama pada bungul. Silahkan aja kalau pakai anak berdebat lalu masalah ini, silahkan tiga mata, berarti picak sebelah tuh saya gitu. Jadi Islam kita Islam yang damai, bukan Islam kekerasan, bukan Islam radikal, bukan Islam yang bom sana bom sini, caci sana caci sini. Kada ada. Islam itu dicaci kada membalas, tuh orang Islam. Islam itu disakiti kada membalas, malah mendoakan. Ini orang kada menyakitinya, inya membom, pikirkan halus-halus. Nah sekarang seandainya yang kita bom itu mati, kada aja bom aja sana kada apa, orang kafir juga aja. Seandainya mati dalam kekafiran, neraka kada? Neraka. Nah apa bedanya kita dengan iblis? Iblis itu tujuannya supaya orang masuk neraka seberataan. Itu tujuan iblis hidup. Iblis ini berdoa lawan Allah, ya Allah panjangkan umur ulun seumur dunia. Oke, jar Allah Ta'ala, panjang umur iblis seumur dunia. Nah apa tujuan umur panjang? Supaya seluruh umat Rasulullah ini masuk neraka seberataan. Itu tujuan iblis. Nah sekarang kita membom, yang dibom orang kafir, mati dalam kekafiran, masuk neraka ada. Apa bedanya kita dengan iblis? Sarik sudah belum tak? Menyupanakan benar. Maka bercadar-cadar, karena alergi orang lawan cadar gara-gara si inang nih nah. Ini penting benar kita nih, hati-hati di buncu-buncu kalau ada pengajian pindah behinipan sakalinya marakit bom. Hati-hati pian. Enggak. Jangan sembarang, hati-hati. Jadi wah ini ngalih benar, amun kada diberi hidayah dan mukasyafah oleh Allah, kita bisa dibunguli orang. Dikira orang alim sekalinya orang jahil, dikira wali sekalinya wala, dikiranya bujur sekalinya salah. Nah jadi wajib kita bila melihat orang yang belum berislam, kita pertama bersyukur lawan Tuhan, aku sudah dijadikan Islam. Kenapa garang Islam dan iman ini penting benar kah? Oh penting benar. Di dunia ini perjalanan umpat lalu, karena kita matian.
Nah, mbah mati itu tempat dua akhir kita tuh dua aja, mungkin ada surga neraka, dua tuh aja. Nah, tiket masuk surga ini nah iman dan Islam. Amun kadada iman dan Islam, kadada tiket masuk surga. Makanya penting benar. Nah, satu dulu, kenapa kita disuruh kahihimungan lawan Allah. Yang kedua, pulanglah, ini kada tertulis cuma tersirat. Kada tersurat cuma tersirat. Kenapa kita disuruh himung lawan Allah? Karena tanpa kita sadari ataupun kita mau menyadari bahwa Allah ternyata kada pernah melepaskan kita setiap detik pun. Selalu Allah menolongi kita, padahal kita kada pernah meminta. Kita nih ulun ini hendak berdiri, kada sempat ulun berucap ya Allah diriakan ulun, langsung kabul. Ulun hendak berjalan salangkah, harusnya kita mengirim proposal lawan Allah Ta'ala. Ya Allah, ini proposal, langkahkan ulun salangkah. Kan kayak itu, mungkin kita ke pemerintahan pian proposal benar. Enggak. Nah, mun Allah Ta'ala no proposal. Padahal belum berucap lagi langsung dikabulkan sidin. Hendak menjangkau tasbih. Nah, siapa yang menjadikan yang menolongi? Allah. Harusnya kita kirim proposal kepada Allah. Ya Allah, tolongi ulun. Bila sudah tanda tangan sidin hanyar jadi kada kayak itu kah? Kada kayak itu. Saking pemurahnya Allah Ta'ala. Nah, kada sempat meminta diberi. Makanya kita ada sebagian orang ulama mengatakan seluruh hamba Allah nih mustajabud dakwah, mustajabud doa, dikabulkan terus doa. Hendak mencungkung bahira nih. Nah, kada pernah saku kita meminta. Pernah meminta waktu wayah tapulipit. Kada mau keluar-luar ya. Ya. Kada mau keluar. Nah, maka jorong dari tapulipit tuh bagus. Hanyar mana nggak menengah dana. Oh, haus udah nah. Mancungkung di WC nah aja. Lah ini. Napa aja bini nang kayak itu? Kada mau keluar nah aja. Hanyar mana ngada. Nah, kita tuh dasar kayak itu. Bila sudah takapit, hanya ingat lawan Tuhan. Itu hikmah takapit narnya. Nah, coba kita pikirkan. Maka Allah menjadikan itu baru. Kawa bejajak balangkah salangkah baru. Dua langkah baru. Nah, arti baru semalam bahasa Arabnya hadis. Baru dijadikan. Nah, melihat sesuatu baru. Kita kawa melihat baru. Kawa mendengar baru. Baru dijadikan terus. Dan Allah selalu menolongi kehendak kita walaupun kita kada meminta. Harusnya kita mun sadar nang kayak itu himungnya lawan Allah luar biasa. Apalagi yang kita terima ini serba baru. Hanyar serba baru. Pres. Bisi sandal borok sandal hanyar hakun mana? Ayo, baju hanyar baju borok hakun mana? Pasti kita melihat baju hanyar tuh lebih himung daripada melihat baju borok. Ya kada. Nah. Bisi rumah hanyar, rumah borok hakun mana? Bisi kendaraan hanyar, kendaraan borok hakun mana? Tah himung melihat kendaraan hanyar daripada melihat kendaraan borok. Bisi bini hanyar, bini borok. Hendak mana? Nah, ketahuan liur baik nih. Katujuh yang hanyar. Pertanyaannya, adakah yang buruk di diri kita? Kada. Selalu Allah perbaharui dengan dikawaakan. Yang kawa-kawa itu baru terjadi. Nah, harusnya kita gembira melihat yang baru. Nah, makanya orang wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Himung terus gembira terus karena dibukakan Allah hijab melihat yang baru. Yang baru dijadikan, yang seluruhnya itu nikmat dari Allah. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku. Nah, jadi melihat benda sesuatu himung lawan Tuhan. Nah, inilah yang disebut pintu syukur dulu. Kita pahami dulu. Jadi kada ada alasan kita tuh sakit hati. Walaupun hutang banyak jangan dipikirkan. Bayari tunggal ginitan. Iya kalau walaupun bini meninggalkan misalnya, ada alasan kita sakit hati. Bini menyuruh kita berbini pulang.
Walaupun jangan sakit hati. Ujar Bubuhan Pramuka, tak ada guna sakit hati. Apa bahasa Arab Pramuka apa? Nah, kadang ulun hantar bekta hijab pang gitu. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Ujar orang Malaysia tak ada guna. Ya kalau? Nah, yang buat ya kalau tuh pahuluan tuh pian. Ya kalau aja pahuluan tuh. Ketahuan bener sudah orang pahuluan nih. Bapak sedih. Bila kita sedih, haram menurut ilmu tasawuf. Kenapa haram? Berdosa. Kenapa berdosa? Kada tasyukuri yang ada. Apalagi memikirkan yang kadada lalu sedih. Jangan. Yang kadada jangan dipikirkan, yang ada aja sudah yang dihimungi. Bisa ya kena Tuhan menjolong yang kadada. Ada kita nih sibuk memikirkan yang kadada lalu kada tersyukuri yang ada. Nah, gembira lawan Tuhan. Kenapa? Allah sudah memberi nikmat lawan kita. Kebanyakan kada kawa kita menghitungi. Maka nikmat ini hanyar. Nah, coba kan kita rasakan duduk di palatar. Nah, palatar rumah pian masing-masing atau di kamar. Nah, merenungi nikmat Tuhan ini nah. Oh, iilih dasar bujur. Luar biasa Allah Ta'ala memberiku nikmat kada putus-putusnya. Ni'amihil mutawatirah, kada putus-putusnya nikmat Tuhan. Hendak ba ini dikawakan sidin, hendak ba itu dikawakan sidin. Nah, satu sudah. Ini disebut mabda'us syukri atau permulaan syukur atau pintu syukur. Kada bisa orang duduk di makam syukur kecuali paham dulu nang kayak ini nah. Penjelasan tadi nah, paham, mengerti dan mudah-mudahan meresap di hati. Nah, ini yang disebut mabda'us syukri. Orang yang mengucap alhamdulillah tapi hatinya belum nang kayak ini, alhamdulillahnya ditolak. Karena itu alhamdulillah orang munafik. Maka itu dulu hati kita himung lawan Tuhan. Nah, setelah ada himung hati, gembira hati kepada Allah, nah niatakan bahwa nikmat yang ada di diriku seluruhnya ini, termasuk apa yang ada di rumah, apa yang ada di halaman, apa yang ada di kamar, bahkan dari ujung rambut sampai ujung betis, luar dalamnya, niatakan kita hendak menggunakan sagan beribadah. Yang kedua, ini yang disebut syukur di dalam perbuatan narennya. Yang tadi syukur di dalam hati. Nah, masuk sudah kita tuh ke dalam ruangan syukur bila sudah kayak itu. Niatakan. Kenapa diniatakan? Karena memang hendak digawe. Niatakan berdahulu. Baisi kendaraan. Niatakan sagan beribadah. Hendak dibawa menuntut ilmu, dibawa ke masjid, dibawa sagan berusaha. Niatakan untuk beribadah. Baisi baju, niatakan untuk beribadah. Diberi orang tapih, niatakan untuk beribadah. Seluruhnya. Dapat hari ini rezeki berapa 1,5 miliar, niatakan sagan beribadah. Nyamuk bukan menyambet juga, jangan malang-alang. Hari ini dapat ini, niatakan sagan beribadah, jangan lupa. Anak, niatakan anak sagan ibadah. Bini, niatakan bini sagan ibadah. Nah, inilah yang disebut rukun syukur yang kedua. Rukun syukur pertama apa? Tadi gembira hati kepada Allah. Yang kedua, nikmat yang sudah Allah berikan di diri kita nih, kita niatakan dan mudah-mudahan kawa kita gunakan sagan beribadah. Itulah tujuan kenapa Allah menciptakan kita di dunia. Ada lain dari itu. Baisi batang tubuh, batis ganal, tangan ganal, muha ganal, nyatakan sagan beribadah. Nah, apabila batang tubuh kita kada kita niatakan untuk beribadah, itu sudah menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan umur. Nah, sebab niatnya aja kadada, biasanya gawiannya pun kadada. Tapi kalau niatnya sudah ada, berujung kepada pelaksanaan dan praktik ya kita. Nah, niatakan untuk beribadah. Karena niat itu sudah mendatangkan atau menarik pahala amal, walaupun digawi belum. Nah, digawi belum lagi sudah berpahala, pahala pintangan niat. Nyatakan sagan beribadah. Nah, karena amun kawa dibawa beribadah luar biasa. Memang itu yang dikehendaki. Di seluruh nikmat Allah hendak kita bawa beribadah.
Nah, tapi supaya jangan sampai kita tadi lalai, niatakan dulu. 2 sudah. Nah, yang ketiga hanya mengucap alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu rukun syukur yang ketiga. Ini mun hendak kita duduk di maqam syukur. Kenapa garang syukurnya? Syukur ini amaliyah orang yang pinandu bahwa Allah bersifat qidam. Itu syukur. Nyawa yakin kada Allah bersifat qidam? Yakin. Nah, apa amaliyahnya? Bersyukur lawan Tuhan. Karena kita asalnya kadada, diadakan dalam keadaan beriman dan berislam, diberi nikmat pulang. Nah, disuruh kita bersyukur. Tapi ada orang yang susyukuran, kita jangan hakun susyukuran. Kita hendak duduk di maqam syukur. Kayak apa caranya? Rukun pertama tadi wajib hati gembira lawan Allah. Rukun kedua, bawa, namun belum dibawa, niatakan sagan beribadah. Nah, ada lain dari itu. Maka bernilai tinggi dalam pandangan Allah. Bahkan jasad kita ini tangan kita, batis kita bernilai tinggi dalam pandangan Allah. Amun sudah diniatakan sebagai beribadah. Nah, ibadah itu secara garis besar 2, menuntut ilmu, mengamalkan ilmu. Niatakan batang tubuh yang sehat nih untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Lalu kita bujur-bujur laksanakan sampai waktunya menuntut ilmu, sampai waktunya mengamalkan ilmu. Berusaha apa? Termasuk mengamalkan ilmu, karena berusaha yang bujur itu mahajatakan ilmu juga. Nah, lalu suatu hari kita garing, kada kau lagi menuntut ilmu, tapi karena kita sudah berniat hendak menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala ada di diri kita ini untuk menuntut ilmu, beramal, menuntut ilmu, beramal, lalu garing, kada kau lagi menuntut ilmu, tulisan malaikat tetap jalan. Seminggu garing kita kada hadir di pengajian, tulisannya tetap hadir di pengajian. Nah, ini untungnya nih kayak ini. Ada garing setahunan, mati syahid sekalinya. Ini Nabi Muhammad yang kayak ini, umatku jadi Nabi banyak mati syahid di atas ranjang. 1 tahun, 2 tahun. Sekali mati syahid. Kenapa? Waktunya belum garing, cangkal menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Bahkan diniatakannya batang tubuhnya, nikmat apapun yang ada di dirinya seluruhnya hendak digunakan beribadah lawan Allah, menuntut ilmu. Kayak itu niat hatinya, lalu garing. Maka 1 tahun 2 tahun garing. 1 tahun 2 tahun itu ditulis malaikat inya menuntut ilmu juga, kayak orang sehat. Nah, mati syahid. Berabah diranjang aja mati syahid. Itu pikirakan. Yang tadi itu mulah bom mati sakit. Main lagi kisahnya. Akun mati syahid mati sakit. Nah, ini untungnya. Jadi bila kita berniat hendak menggunakan batang tubuh kita untuk beribadah, harta kita untuk beribadah, ditulis kita seandainya mati karena mata syahida, mati dalam keadaan syahid. 2, yang ketiga hanya alhamdulillah. Alhamdulillah kita. Kenapa kita memuji Allah? Atas dasar pertama, Allah sudah memberi nikmat lawan kita yang ganal-ganal maupun yang halus-halus. Yang kedua, Allah memberi kita taufik, kita kawa menggunakan nikmat tadi untuk beribadah. Nah, yang ketiga, Allah membukakan hati, membukakan hijab hati kita sehingga kita bisa menyadari ternyata seluruhnya itu memang nikmat dari Allah. Ya, banyak benar orang yang hati kada terbuka hijab melihat nikmat itu datang dari makhluk. Ada memberi duit haji, siapakah memberi duit untuk kita? Parasa kita makhluk yang memberi. Nah, ini orang tertutup. Kita berjualan, rame, orang bertutukan segala macam. Parasa kita pembeli ini yang memberi rezeki lawan kita. Nah, tapi karena kita diberi hidayah oleh Allah, kita melihat Allah yang memberi kita rezeki. Nah, lain makhluk tuh. Nah, terbuka hijab naranya. Itu yang dialhamdulillahi. Alhamdulillah aja kita. Nah, seandainya dapat nikmat alhamdulillah, maka pasti benar alhamdulillah. Ya, kayak orang Arab tuh alhamdulillahnya. Tapi nya memandang nikmat ini datang dari makhluk, alhamdulillahnya munafik. Yang seikung berucap juga alhamdulillah, tapi hatinya pusang, alhamdulillahnya munafik. Yang seikung alhamdulillah juga, tapi kadang menuntut ilmu, alhamdulillahnya munafik. Yang seikung alhamdulillah juga, tapi kadang mau mengamalkan ilmu, kadang beribadah,
alhamdulillahnya munafik. Makanya alhamdulillah itu julun badudi supaya jangan dicap orang munafik. Himungakan hati lawan Allah dulu. Nyatakan nikmat yang ada di diri hendak digunakan beribadah menuntut ilmu. Nah, hanya kita alhamdulillah atas semua itu. Atas semua itu alhamdulillah ya Allah. Nah, maka alhamdulillah kita bujur-bujur asli datang dari hati. Sekali mengucap alhamdulillah tapi asli diberi pahala oleh Allah lebih hebat daripada orang yang beribadah seumur hidupnya. Mau ngut jangan kayak orangnya nah. Mau ngut jangan kayak ini. Kita melihat si Dinto nah kayak orang gila padahal wali Allah Ta'ala. Sekali mengucap alhamdulillah lebih ganal daripada pahala orang beribadah seumur hidup yang diterima ibadahnya. Tapi alhamdulillahnya memang hapok benar. Hapoknya kita. 3 rukun syukur. Nah, yang keempat ini penentuannya lah. Yang keempat ini penentuannya. Amun yang ketiga ini tuh garis minimal yang disebut mukmin narannya. Yang ketiga tuh disebut mukmin sejati. Mun hendak di atas mukmin yang keempat. Kisahkankah adakah? Pina saparuh hendak guring sudah. Yang 3 tadi kada kawa kada setiap mukmin wajib paham nang itu, wajibnya mengerti nang itu. Nah, amun hendak dijadikan orang pilihan, Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu waj'alna minal akhyar sampai benar saya itulah. Nah, ya Allah jadikan kami orang yang terpilih. Nah, ini yang keempat ini nih. Yang keempat penentuan syukur. Jadi syukur kita artinya bila kita kawan menjalankan yang ketiga, duduklah kita di makam syukur. Tapi kita disuruh oleh Allah Ta'ala jangan terpesona dengan makam. Nah, sir ya Ahmad teruslah engkau berjalan. Nah, jangan hanya duduk di makam syukur. Nah, tapi mungkin kita belum duduk di makam syukur itu dulu dipahami dan digawe dulu. Nah, lalu disuruh kita berjalan terus. Kayak apa caranya? Nah, yang keempat ini penting benar penentuannya. Jadi kita setelah duduk di makam syukur, karena dipindah Allah ke makamnya lebih tinggi. Asal yang 4 ini digawe, yang keempat ini nah. Yang 1 2 3 jelas sudah. Nah, berterima kasih dengan sabab. Di sini penentuannya. Jangan kada berterima kasih dengan sabab. Karena seluruh nikmat yang kita terima dikehendaki sudah oleh Allah melewat sabab. Kita ada nikmat dari Allah tapi meliwat sabab abah mama. Nah, kita dapat rezeki itu memang dikehendaki oleh Allah, memang Allah yang memberi, tapi meliwat sabab ada orang yang menjulungi, makhluk nih yang menjulungi. Kita pintar, kita paham, kita alim, memang Allah yang menghendaki, itu kehendak Allah, Allah yang menjulungi kealiman, tapi ada sabab. Tuhan sudah berkehendak, ada sabab guru. Kita misalnya membangun rumah, memang hakikatnya yang membangun itu Allah, tapi ada sabab tukang. Nah, maka seluruh sabab wajib bagi orang yang hendak bujur-bujur bersyukur lawan Allah diterima kasihi. Nah, disinilah letak orang-orang yang beriman yang berbeda-beda di dalam mensyukuri sabab. Ada orang yang maksimal mensyukuri sabab dijadikan Allah kekasihnya, waliyun min auliyaillah. Ada orang yang biasa-biasa saja dengan sebab, makanya sekadar mukmin biasa. Jadi tidak dijadikan seseorang wali daripada wali-walinya, melainkan inya berterima kasih benar dengan sabab. Maksudnya pemurah. Jangan kada bersifat pemurah kita. Pemurah lawan tenaga, pemurah lawan harta, pemurah lawan pikiran dan lain sebagainya. Pemurah. Misalnya kayak ini nah cakap kita tuh baurut tasilahu. Ya kalau baurut lawan orang yang ahli maurut nih. Nah, kita bisa keyakinan sudah yang menyembuhkan tasilahu Allah. Gembiranya hati kepada Allah, bujur. Karena aja kita bila aku sudah sihat dari tasilahu, hendak kugunakan sihatku ini
batiskun ini yang ampitasi lahuni menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu, bujur sudah. Lalu kita bersyukur alhamdulillah, bujur sudah. Nah yang keempat ini penentuannya. Nah ada yang pamalar memberi paurutan sedikit, benar, bisi mobil 4 buah 5 buah, bisi rumah 4 buah 5 buah, memberi paurutan 5.000. Maka ganal bener amplopnya panjang, dibuka 5.000. Biar paurutan cak aku tahu bedahulu isinya 5.000, aku tambahi tas lahunya. Nah, itu tuh. Tapi ada juga orangnya kada sugih bandar, kada sugih bandar biasa aja. Nah, 0,5 miliar aja longinya paurutan. Ampis sidin paurutan. Ada juga nang kayak itu. Tergantung syukurnya kita lawan sabab. Ada orang yang kada paham dan kada mengerti. Yang ma'alimakan aku Allah, lain guru, bujur. Gembira hati kepada Allah, jangan kepada makhluk, bujur. Berterima kasih kepada Allah, jangan kepada makhluk, hadang dulu. Berterima kasih kepada Allah, bujur. Kepada makhluk pun disuruh kita berterima kasih. Minimal terima kasih kita adalah mendoakan. Mudahan pian pak urutan aja kita. Acil urut nih, mudahan pian sehat, panjang umur, kawa pulang bebini. Oh, sidin himong didoakan. Dibari pulang duit, nang kayak itu. Sebagai tanda terima kasih kita. Nah, berterima kasih dengan makhluk nang kayak itu hukumnya termasuk wajib. Kada boleh kita kada berterima kasih dengan makhluk. Yang malimakan Allah Ta'ala, kada guru bersyukuran Allah Ta'ala aja, gembiraan Allah Ta'ala aja, guru apa ada, kan tutih aja, guru nanti kan tutihnya ayah apakah itu, kada badap lawan peguruan. Makanya 1000 ikung sekolah pesantren paling saya ikung ide wali. Yang keempat ini nah yang jarang ada. Amun kita berisi keyakinan yang memberi rezeki Allah, yang ma'alimakan Allah, yang menyehatkan Allah, itu umumnya iblis gin paham nang kayak itu. Tak dulu iblis marifat pada kita. Amun kita hendak berniat ini kita gunakan beribadah kepada Allah, umum aja memang harus nang kayak itu, kada kayak itu. Mengucap alhamdulillah, orang munafikin bisa mengucap alhamdulillah. Tapi untuk menjadi jiwa yang pemurah itu sulit. Yang mau berterima kasih dengan sabab itu sulit. Contoh, berterima kasih dengan kuitan yang sudah melahirkan itu sulit. 10 hikung misi anak ada sama cara perhatiannya lawan ibu bapaknya, cara pelayanannya lawan ibu bapaknya, cara kebaktiannya lawan ibu bapaknya, itu sulit, perkara yang sulit. Kalau kada ada bisi jiwa pemurah harta, pemurah tenaga, maka kada kawa kita bujur-bujur mensyukuri sabab ini. Sabab kita lahir ibu bapak itu kada kawa dikikis-kikis, walaupun kita yakin yang mengadakan kita Allah. Nah, maka kada dijadikan seseorang itu wali walaupun dia sudah beriman, melainkan sudah bujur berbakti lawan ibu bapaknya. Kada dijadikan seseorang itu wali walaupun dia sudah beriman, melainkan bujur berbaktinya lawan gurunya. Nah, mudahan kita paham nih, kalau paham. Jangan sampai kita syukur itu ingat alhamdulillah. Jangan hanya itu. Jadi paham kita ilmu adab. Nah, apa dalilnya aja bersyukur lawan makhluk ini disuruh? Nah, dalilnya Nabi bersabda, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa kada berterima kasih dengan nas itu macam-macam. Ada dipadahkan nas itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada memadahkan macam-macam tafsirnya. Yang jelas sabab yang mendatangkan sabab yang menjadi wasilah sampai nikmat ke kita. Di antara ini kalau dibahas ini panjang bener nih. Kita ringkas saja kan. Nah, yang ada di hadapan kita aja sudah kuitan. Sampai di mana syukur kita lawan kuitan? Sampai-sampai Quran memadahkan kita menyahut pian tuh sudah dipadahkan durhaka.
apalagi manampiling lawan kuitan, pikirkan halus-halus. Kuitan buka disasanya lawan parang, kayak apa kayak itu? Hah? Kemana pin buka tuha? Oh si tuha kemana buka aja? Lawan parang nyamannya menyebut tuha. Cak kuitan masih anom dihajar kuitan tak? Apalagi cak kuitan belum cak tukit itu tahu bahwa anaknya itu ada jadi sini membuat. Nah, anak membuat sudah dilihat dibukakan Tuhan, yang gandalnya kayak itu ada jadikan membuat presiden. Pampir membuat lah. Sudah maka ini nah dibukakan Tuhan, gandalnya kayak ini ada jadi sini membuat tak. Lawan kuitan guru sekumpul tuh. Jadi bahari lah. Guru Badruddin masih hidup, paguran guru sekumpul tuh. Melihat guru sekumpul yang sudah semakin naik tuh. Jadi Sidin tuh melihat ada sebuah tanda tanya. Batakon Sidin lawan guru sekumpul, guru sekumpul murid Sidin juga. Lawas pernah coba hadam lawan guru Badruddin di Tunggulirang. Jadi ujar guru Ibad, nyawa jai ya, baik jai lawan murid ya, kalau nyawa jai luar biasa. Setiap kali pertemuan ada acara-acara, orang tuh mahurung nyawa. Ada mahurung siapa-siapa, ada mahurung aku, pada aku ini guru nyawa aja Sidin. Mahurung nyawa, apa rahasianya? Jadi dibawai guru sekumpul, guru Badruddin ke rumah Sidin. Nah, dibawai melihat, sekali melihat keadaan disuruh Sidin berdiam dulu. Jadi guru sekumpul ini bah di rumahnya tuh Sidin, abah Sidin kan stroke. Hendak KWC diangkat, nah, bah kami bahira dibasuhi pulang lawan tangan. Nah, bah tuntung barasi dimandii, bah tu diudui pulang, dibawa pulang. Diatur supaya sembahyang pulang. Kayak itu hari-hari. Pernahlah kita membasuhi kuitan bahira. Suah sekok. Membasuhi kuitan bahira suah lah. Ada suah. Amun saurang pang dibasuhi kuitan, kada kehitungan. Nah, bahari guru sekumpul kayak itu. Imbah tuntung dibasuhi bahira, dibasuhi beistinja segala macam, diudui, dimandii, diatur sembahyangnya segala macam, berucap pulang guru sekumpul, bah ulun minta rila minta ampun lawan pian kalau punya ulun salah. Menangis yang kuitan melihat menyaksikan nang kaya itu, guru Badruddin pun hanya paham, oh dasar bujur. Kawalian seseorang menjadi tinggi luar biasa sebab syukurnya lawan kuitan pun luar biasa. Itu hanya dengan kuitan, belum lagi syukur dengan Rasulullah, panjang pembahasannya. Belum lagi syukur dengan orang-orang yang lain sebagainya nih. Nah, jadi jangan kita kadang mensyukuri sabab. Imbah tuntung mbak urut langsung ya Allah terima kasih piam sudah menghilangkan sakitnya batis ulun tasilahu. Ini Tuhannya biasa aja, ini sabab aja biasa. Yang urutannya sabab biasa aja. Nah, ada diri ini pulang masih coyilah aja. Yang urutan menimba pulang duit, nah ambil aja duit ya. Pina mesti dibuka 5.000 ha. Nah, nang kayak itu durhaka ngarannya, kada bujur. Jadi 3 perkaraan ini nah membukakan hijab hati kita dulu. Kita yakin setiap nikmat datang dari Allah. Nah, itu supaya kita tak buka hijab dulu melihat nikmat memang datang dari Allah. Minhu wa ilaihi. Jelas sudah. Gunakan kita niatakan sagan beribadah, itu pun ditolongi Allah juga. Syukuri Allah, ucapkan alhamdulillah, itu pun ditolongi Allah Ta'ala. Nah, yang keempat ini yang penting benar, jangan dilupakan sabab. Sebagaimana guru dulu berkisah bahari, nyawa bila berzikir lawan Allah jangan kada ingat dengan Rasulullah, karena sabab nyawa ma'rifat adalah Rasulullah. Nah, nyawa kalau berbakti lawan kawan, rame lawan kawan, jangan lupakan kuitan, karena kawan bukan melahirkan engkau, kuitan yang melahirkan engkau. Nah, nyawa jabatan tinggi, sugih, jangan lupakan perguruan, karena perguruan yang maulah nyawa pintar. Maka ujar Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa kada bersyukur lawan manusia, manusia itu bisa kuitan, bisa perguruan, bisa Rasulullah, bisa orang-orang yang di sekitar kita seluruhnya.
Maka syukur kita lam yaskurillah, inya dianggap belum bersyukur lawan Tuhan. Tafsirnya napa? Syukur kita lawan Allah ditolak. Itu tafsirnya. Kita nih kada berterima kasih lawan makhluk, syukur kita lawan Allah ditolak. Itu tafsirnya. Arti ditolak itu kada diterima. Mafhum mukhalafah dari hadis ini, barang siapa, pemahaman terbaliknya nah, barang siapa orang tadi sudah tabuka hijab, inya melihat memang Allah sudah yang memberi inya rezeki, nikmat segala macam. Nah, lalu inya bersyukur lawan manusia. Barang siapa bersyukur lawan manusia, sudah dianggap bersyukur dengan Allah. Asal tadi sudah terbuka hijab. Orang ini asik, nah, diberi rezeki, diberi nikmat, berterima kasihnya dengan makhluk. Terima kasihnya tuh walaupun ucapannya bukan alhamdulillah, lain alhamdulillah ucapannya, terima kasih celah aja. Nah, ucapan terima kasih celah nih tuh, tapi dalam keadaan hati terbuka hijab, ini sampai sinyalnya kepada Allah. Daripada kita mengucap alhamdulillah, tapi rukun pertama kada tahu, rukun kedua kada ada, langsung rukun ketiga alhamdulillahnya tuh kada bernilai. Nah, terima kasih celah yang sudah mengurutakan batis ulun. Berterima kasih lawan makhluk, doakan sidin. Bila kita ada bisa kelebihan bari sidin. Nah itu. Jadi kayak ibarat kita tuh bisa pembantu di rumah. Pembantu tuh kan menolongi kita ya kalau. Nah, tapi walaupun kita paham nikmat pertolongannya hakikatnya dari Allah. Nah, maka kita nyatakan kemudahan dari pembantu yang menolong kita seakan beribadah kita untuk Allah. Nah, lalu kita alhamdulillah lawan Allah bersyukur ada orang mau menolongi lawan kita. Nah, yang keempat, terima kasihi pembantu ini, terima kasihi. Hari-harinya membantu menolong kita di rumah. Orang sekalinya diumrahkan, pembantu seorang diumrahkan. Enggak itu. Ini misal berduit orangnya. Pembantu seorang yang diumrahkan, mau umrahkan orang. Itu yang disebut berterima kasih narannya. Nah, mudah-mudahan kita diberi Allah paham yang jujur, diberikan Allah kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan rezeki yang halal lagi berkah di dalam taat kepada Allah. Dan situlah insyaallah kita sambung di hari berikutnya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.